Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Indrianti, NPM 19140016 dari Prodi Sejarah semester 5. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah yang diampu oleh Ibu Aurora Nandia Febrianti, SPD MPD. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tes. Jadi, tes ini merupakan berasal dari bahasa Latin yaitu testum, yang berarti sebuah piring atau jambangan yang terbuat dari tanah liat. Dan istilah tes ini kemudian dipergunakan dalam lapangan psikologi dan selanjutnya hanya dibatasi sampai metode psikologi, yaitu satu cara untuk menyelidiki seseorang. Dan tes pada umumnya meliputi satu rangkaian pertanyaan, statement, atau tugas yang diatur untuk peserta didik. Dan demikian ada hal yang pokok yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut, yaitu kata prosedur sistematis yang mengandung arti suatu tes yang harus disusun atau dilaksanakan atau diadministrasikan dan diolah berdasarkan hal-hal tertentu. Jadi jika dikaitkan dengan pembelajaran anak didik, tes ini adalah sebuah statement atau metode untuk menentukan kemampuan sistem dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang diberikan guru terhadap murid, dan bisa juga untuk mendemonstrasikan penguasaan terhadap suatu keterampilan atau kandungan keterampilan terhadap peserta didik. Dan ada sendiri fungsi tes. Dan fungsi tes ini secara umum ada dua fungsi yang dimiliki oleh tes. Yang pertama yaitu tes ini sebagai alat atau pengatur terhadap peserta didik yang berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik terhadap kemajuan yang telah diperoleh oleh peserta didik. Dan fungsi yang kedua yaitu tes ini sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes ini akan dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dicapai. Dan fungsi tes dapat ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama yaitu fungsi untuk kelas, dan yang kedua fungsi untuk bimbingan, dan yang terakhir yaitu fungsi untuk administrasi. Dan bisa disimpulkan tes ini sebagai alat pengukur sampai mana peserta didik telah mencapai atau telah memahami pengajaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Sophia, NPM 19140004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran merupakan cabang ilmu statistika yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes lebih baik sehingga menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Menurut Basuki dan Haryanto, pengukuran sebagai suatu proses membuat kuantifikasi prestasi individu, kepribadian, sikapnya, kebiasaannya, dan kecakapannya. Namun, dalam pengertian yang lebih utama, pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh tingkatan dalam sesuatu yang telah mencapai karakteristik. Pengukuran
penilaian atau penentuan nilai kuantitatif. Dengan demikian, secara sederhana, pengukuran dapat dikatakan sebagai prosedur pembandingan suatu atribut yang akan diukur dengan alat ukurnya. Pengukuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Baiklah, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Esther Malita Pandiangan, MPR 19140014. Saya di sini melanjutkan tentang penilaian. A. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengawasi kemajuan dan membuat keputusan-keputusan terkait pendidikan jika memang diperlukan. Penilaian ini bisa mencakup tes di dalamnya, tetapi juga mencakup metode-metode seperti observasi, wawancara, pengawasan berlaku, dan semacamnya. Hal ini dinyatakan secara lebih tegas dalam rancangan penilaian hasil belajar yang menyatakan bahwa penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dari sinilah kemudian akan terlihat bahwa penilaian yang ideal adalah penilaian yang menyangkut proses maupun hasil belajar. Tujuannya adalah untuk ingin mengetahui sampai sejauh mana hasil belajar mereka dan juga bagaimana presentasi belajar mereka. Dengan demikian, penilaian adalah koleksi data sistematif untuk mengawasi keberhasilan sebuah program atau pelajaran dalam mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan bagi siswanya. Penilaian digunakan untuk menentukan A. Apa yang siswa pelajari, B. Cara mereka pembelajaran materi, C. Pendekatan pembelajaran yang mereka gunakan sebelum, selama, atau setelah program ajaran. Fungsi penilaian. Menurut Nana Sujana, fungsi penilaian sebagai A. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional, B. Umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran, C. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan peserta didik kepada orang tuanya. Dengan demikian, penilaian berfungsi sebagai pemantauan kinerja komponen-komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi penilaian dibedakan menjadi dua, yaitu hasil belajar dan fungsi evaluasi program pengajaran. Fungsi hasil belajar dibedakan menjadi 5. 1. Fungsi formatif adalah penilaian dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar. Akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan demikian, penilaian formatif berorientasi kepada proses belajar mengajar. Penilaian ini dapat memberikan informasi yang berupa umpan balik baik guru atau dosen maupun peserta didik. B. Fungsi sumatif adalah penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir program pengajaran, misalnya pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Tujuannya adalah untuk hasil yang dicapai oleh peserta didik, yaitu seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh peserta didik. Penilaian ini berorientasi produk bukan proses. Fungsi diagnostik adalah penilaian untuk mengungkap kesulitan-kesulitan atau kelemahan-kelemahan peserta didik secara faktor penyebabnya. Prosesnya dapat dilakukan pada permulaan pembelajaran, selama pembelajaran berlangsung ataupun pada akhir pembelajaran. Pembelajaran ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Fungsi selektif adalah penilaian yang dipakai untuk menyeleksi masukan
dan disesuaikan dengan ruangan, tempat duduk, atau fasilitas lain yang tersedia. Penilaian bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan, masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Fungsi formatif adalah penilaian dipakai untuk motivasi peserta didik untuk belajar menjadi lebih tinggi, terutama bagi peserta didik yang ingin menunjukkan kemampuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fadila Sabania, NPM 1914-0003 dari Prodi Sejarah semester 5. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang evaluasi. Evaluasi menurut N.E. Groundwood adalah sebuah proses yang sistematis untuk menentukan sejauh mana tingkat pencapaian para siswa dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Guba dan Lincoln, evaluasi adalah proses menggambarkan siswa dan mempertimbangkannya dari sudut pandang nilai dan kemanfaatannya. Dengan demikian, evaluasi itu tidak hanya berorientasi pada nilai saja, tetapi pada manfaatnya juga. Kesimpulannya, evaluasi adalah sebuah proses memberi atau mempertimbangkan tentang arti nilai atas suatu tingkat prestasi atau pencapaian suatu proses, aktivitas, produk, maupun program. Jadi, evaluasi itu adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah subjek siswa memenuhi kriteria yang telah dibentuk sebelumnya, seperti mengkualifikasi bagi pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yang pertama sebagai alat pengukur ketercapaian tujuan materi pelajaran. Yang kedua sebagai alat ukur tujuan proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengetahui kelemahan siswa dan dapat menyelesaikan kesulitan belajar siswa. Yang keempat, menetapkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kelima, untuk guru BP dapat mendata permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menentukan angka kemajuan atau hasil belajar. Yang kedua, melatih keberanian dan mengajak siswa untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Yang keempat, mengenal latar belakang siswa. Yang kelima, menjadi umpan balik guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.